Selamat datang Jemaat GPDI Villa Melati Mas yang dikasihi Tuhan di ibadah online pada hari ini, hari Minggu 20 Juni 2021. Sebentar kita akan mulai ibadah online kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan fokus kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah kuasa firman Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan akan dibawakan oleh gembala kita, Pendeta Cornelius Abraham. Mari kita siapkan hati kita dan kita memulaikan ibadah online kita dengan doa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hidup kami Tuhan. Hidup yang Engkau berkati dengan kekuatan kesehatan, dengan kesegaran Tuhan, baik rohani maupun jasmani ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulaikan Tuhan ibadah online kami. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan hikmat-Mu. Kami dapat mengerti dan kami dapat mendapatkan berkat Tuhan melalui ibadah online ini. Dan mengurapi semua Tuhan yang mau melayani Tuhan pada ibadah hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan. Selamat mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita mau serukan nama Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, yang besar, yang layak diagungkan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Wow, wow. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Wow, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat dan paling meriah hanya bagi Tuhan kita Yesus Raja. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya Allah kita adalah Allah Immanuel, yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada, yang selalu senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita dimanapun kita melangkah. Haleluya. Oh. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Serukan Immanuel, Immanuel, Immanuel.
Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami. Kami boleh berada di tahun ini ya Tuhan. Kami percaya karena Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami akan tetap terus melangkah di tahun ini ya Tuhan. Sampai di mana Engkau membawa kami tetap berharap kepada Engkau Allah Immanuel. Terima kasih ya Tuhan, buat waktu yang indah saat ini kami sudah memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Biar Engkau memberkati kami semua, seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun berada. Kami siap ya Tuhan untuk diberkati juga dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, pakai hamba-Mu. Kami siap ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi sidang yang diberkati Tuhan, kawanan domba, GPD Melati Mas. Kembali kita berjumpa dalam ibadah raya, ibadah yang masih online. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kuasa firman tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa firman tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita buka kitab kita dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-46. Yohanes pasal yang keempat ayat 46 dan seterusnya. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya? Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Haleluya. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Amin. Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Ia pun percaya dan ia dan seluruh keluarganya. Nah, itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari dari Yudea ke Galilea. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah firman Tuhan. Kuasa firman tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Anak daripada pegawai istana itu, saudaraku, ada di rumah, sakit. Dan Yesus sedang ke Kana dan di Galilea. Dan di Kapernaum, saudara kasih Tuhan, ada seorang pegawai istana yang anaknya sakit, dikatakan hampir mati. Dan saudara kasih Tuhan, sesuai dengan apa yang kita sudah baca tadi, Yesus hanya berkata kepada dalam ayat 50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percayakan perkataan dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Terus kasih Tuhan. Dan setelah itu ayat 51, ketika ia di tengah jalan bertemu dengan hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya itu mengabarkan bahwa anaknya sudah sehat, sudah sembuh. Lalu dia bertanya, kapan anak itu mulai sembuh? Dan saudaraku, pukul 1 kemarin. Kasih Tuhan. Pukul 1 siang. Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Saudara kasih Tuhan. Kita lihat di sini. Dan jarak, saudaraku, tidak dapat membatasi kuasa Allah. Saudaraku, Yesus dengan pegawai istana itu, saudaraku, ada di Kapernaum. Dan saudara kasih Tuhan, anaknya ada di rumah. Saudaraku, kita lihat perkataan Yesus, saudaraku, firman. Firman yang keluar dan hidup menjadi berkat bagi pegawai istana itu. Dan khususnya bagi anaknya. Sakit demamnya hilang, saudaraku. Hampir mati,
Tetapi Yesus melakukan suatu dan menghidupkan, saudara yang kasih Tuhan, kembali yang hampir mati. Saudara yang kasih Tuhan. Seringkali saudaraku, dalam sebuah GPDI VMM menyapa, atau mungkin dalam ibadah raya, seringkali saudaraku kasih Tuhan, Bapak Gembala berdoa. Bapak Gembala berdoa saudaraku. Dan menyatakan bahwa doa ini diberikan, dinyatakan kepada mereka yang ada dalam kota, di luar pulau, di luar daerah, dan sampai ke luar negeri, saudaraku. Jadi kita lihat di sini, saudara. Mungkin saudara bertanya, kenapa mesti disebut-sebut, mesti disampaikan di dalam kota, di luar pulau, di luar daerah, dan di luar negeri, saudara. Saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemi yang ada, sekarang saudaraku, orang yang mau mendengar firman Allah, saudaraku, orang yang mau mendengar doa, itu saya kasih Tuhan banyak sekali. Dan sering kasih Tuhan dibatasi. Entah dia ada di dalam kota, entah dia di luar kota, entah di luar pulau, entah di luar negeri, saudaraku, entah di luar daerah. Entah tidak ada yang tahu. Jadi saya kasih Tuhan kesatuan, kesehatian seperti pegawai istana itu dengan Yesus. Dia percaya bahwa Yesus berkata anaknya hidup, dan dia percaya perkataan Yesus itu sehati, saudaraku, maka anaknya itu sembuh. Demikian pula saudara kasih Tuhan, kalau ketika saya berdoa, untuk saudara-saudara dimanapun saudara berada. Entah satu kota dengan kami, entah di luar kota, entah di luar pulau, entah di luar daerah, entah di luar negeri, saudaraku. Yang penting pada waktu doa itu dipanjatkan, saudara percaya, saudara yakin. Karena Matius 18 ayat 19 dan 20 berkata, jika dua orang sehati manggil namaku, meminta kepada Bapa dalam namaku, maka kesehatian itu membuahkan sesuatu yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan. Seringkali saudaraku, saya pun saudaraku berdoa untuk mereka. Pernah saudara kasih Tuhan, saya berdoa untuk dulu jemaat saudaraku melatih mas. Sekarang dia ada di Amerika. Saya berdoa untuknya saudaraku. Dan doa itu saya kasih Tuhan sepakat sehati saudaraku membuahkan pertolongan Tuhan. Membuahkan saudaraku campur tangan Tuhan. Yang penting saya di sini, saya berdoa, saudara yang mendengarkan, saudaraku, dimanapun saudara berada, yang penting sehati dengan saya, sehati dalam doa, sehati dalam nama Yesus, sehati dan percaya bahwa doa itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka saudara akan menerima jawaban daripada doa itu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Saya pernah saudaraku membahas firman Allah dengan seorang dulu jemaat saudaraku, sekarang tinggal di Toronto. Membahas firman Allah saudaraku 1 jam. Saudaraku. Apakah logos? Tidak. Kenapa saudaraku? Karena orang yang tinggal di Toronto itu, saudaraku, dia percaya, dia yakin dengan firman Allah yang saya sampaikan, yang saya saudaraku sharingkan kepada dia. Maka firman Allah itu saudaraku menjadi rema, haleluya. Menjadi rema saudaraku bagi dia. Dan dia boleh memahami, mengerti apa yang saya katakan dan saya sharingkan kepada dia. Saudara kasih Tuhan. Seringkali saudaraku kita tidak bisa saudara kasih Tuhan melakukan sesuatu karena apa? Logos. Kita saudara kasih Tuhan tidak bisa mengerjakan sesuatu saudaraku karena kita tidak sehati. Saudara kasih Tuhan. Kita baru melewati doa 10 malam sebelum hari Pentakosta. Saudaraku. Ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya saudaraku. Ada seorang oma saudaraku. Pada hari Pentakosta saudaraku, dia dipenuhkan. Ada jemaat saudaraku yang menyampaikan anak gadisnya saudaraku dipenuhkan. Ada juga guys saudara kasih Tuhan jemaat saudaraku, menyatakan bahwa anaknya selama 10 malam saudara menangis saudaraku. Menangis tidak bisa berhenti. Itu lawatan Tuhan. Padahal saudaraku jarak membatasi kami. Pujian saudaraku, penyembahan 10 malam itu saudaraku, setiap malam saudara kasih Tuhan. Nah setiap malam juga saudaraku ada jemaat yang dilawat. Ada jemaat saudaraku yang dipenuhkan. Ada jemaat yang mendapatkan saudaraku kepenuhan Roh Kudus dan dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan. Ada satu kisah saudaraku yang luar biasa. Saya punya besan saudaraku yang di Semarang. Dia sakit. Dan dokter mengatakan komplikasi. Paru-paru, ginjal,
prostat, dan sebagainya. Dan yang menjadi masalah saudaraku adalah dia belum mengenal Tuhan. Lalu saya kasih Tuhan anak saya yang wanita saudaraku, Bonita, dia membesuknya di sana saudaraku. Dan saya sampaikan kepada Bonita, kalau ada kesempatan, sampaikan nama Yesus. Hanya nama Yesus ada keselamatan. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Karena Yesus sudah mati untuk menebus dosa Dedi. Nah, saudara kasih Tuhan. Satu ketika saudaraku Tuhan memberikan waktu. Dia saudaraku sudah mulai tidak sadar. Tetapi ketika dia mendengar suara Bonita, dia membuka mata saudaraku. Dan Bonita menelpon saya dan kami bicara di telepon. Dan lalu saya berdoa di telepon. Dan saya kasih Tuhan, setelah doa disampaikan, saya serahkan juga seluruh jiwa tubuhnya. Saya serahkan juga kepada firman Allah. Bahwa Yesus yang memanggil kita, yang memilih kita, bukan kita yang memanggil dan memanggil Yesus dan dipilih oleh Yesus. Kita memilih Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan. Singkat cerita, setelah doa saudaraku, Bonita menyampaikan kepada besan saya itu, Dedi mau terima Tuhan Yesus, saudaraku. Dia berkata, iya, dan dia manggut, saudaraku. Padahal hari-hari sebelumnya, saudaraku, ketika dia sadar, dia berkata, itu gampang, itu urusan nanti, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, saudaraku. Jadi kita lihat di sini bahwa jarak, saudaraku, tidak dapat membatasi doa. Yang penting sepakat, saudaraku. Saya dengan besan saya, saudaraku, sepakat. Dia percaya kepada Yesus, saudaraku, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dalam doa saya. Saudaraku, dan dia berkata, iya, dan dia manggut. Lalu saya kasih Tuhan, dia merem kembali. Besokannya, saudaraku, datang lagi Bonita ke sana, ke rumah sakit. Dan saya kasih Tuhan, ketika dia mendengar nama dan suara Bonita, saudaraku, dia berkata, dia buka matanya, dan dia berkata, berdoa, berdoa. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, respon dia, saudaraku, sekarang adalah berdoa. Dia minta didoakan, saudaraku. Dia minta diteguhkan. Nah, saudara kasih Tuhan. Lalu Bonita berdoa, saudaraku. Dan setelah Bonita berdoa, saudaraku, maka dia merem kembali, saudaraku. Dan akhirnya saudara kasih Tuhan, dia dipanggil pulang. Kebahagiaan, saudaraku. Lukas 23 ayat 43. Penyamun di sebelah Yesus, saudaraku. Begitu berbahagia. Kenapa? Karena pada waktu itu juga, ketika dia meninggal, saudaraku, rohnya bersama dengan Yesus di Firdaus. Haleluya. Dan saudara kasih Tuhan. Jadi dari cerita ini, saudaraku, dari apa yang saya saksikan ini, menyatakan kepada kita, saudaraku, bahwa dimanapun kita, saudaraku, saling berbeda jarak, saudaraku, tidak bisa membatasi kuasa Allah. Haleluya. Tidak bisa membatasi firman Allah, saudaraku. Pasti firman Allah, saudara kasih Tuhan, akan digenapi. Yang penting, saudaraku, kita sehati yang didoakan dan yang mendoakan. Percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Haleluya. Dan saudara kasih Tuhan. Jadi mari, saudaraku. Kalau saya berdoa, saudaraku, maka doa itu akan sampai kepada siapapun yang mendengar, percaya, sehati, bahwa doa ini sampai kepada dia, dan doa ini akan mengerjakan satu karya Tuhan yang luar biasa. Yang penting sehati, seia, sekata, percaya 2-3 orang sehati, berdoa dalam nama Yesus, mendapatkan pertolongan Tuhan. Haleluya. Nah, saya kasih Tuhan. Mari kita belajar lebih lanjut. Di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-13. Kitab Keluaran pasal 13, kita baca ayat yang ke-21. Kitab Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka, pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Keluaran 13 ayat 21 dan 22 menyatakan bahwa Tuhan berjalan di depan mereka. Dan dalam tiang awan, saudaraku, pada siang hari dan tiang api pada malam hari, Yesus berjalan bersama dengan mereka. Dengan ayat 22 mengatakan, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dan saudara kasih Tuhan. Inilah firman Allah, saudaraku. Tuhan berjalan di depan mereka dan bersama dengan kita, saudaraku, dalam tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Nah, kalau kita saudara kasih Tuhan bicara tentang jarak, saudaraku, dengan negara-negara lain.
Kita di sini saudaraku, pagi sampai siang saudaraku, itu Tuhan Allah bersama dengan kita dalam tiang awan. Dan di benua yang lain saudara kasih Tuhan, terjadi saudara kondisinya malam, berarti tiang api. Nah jadi mari saudaraku, firman Allah ini adalah mencakup saudaraku seluruh dunia. Dimanapun kita berada saudaraku, dimanapun saudara ada, dimanapun saudara kasih Tuhan, firman ini dibacakan dan didengarkan dan dipercaya saudaraku, maka Tuhan yang berjalan di depan mereka. Dan kalau kondisi mereka saudaraku siang, kita di sini malam saudaraku, maka itu terjadi juga. Siang tiang awan di sana, tiang api di sini. Sebaliknya saudaraku, di sini tiang awan, di sana tiang api. Nah saudara kasih Tuhan, itulah firman Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu saudaraku. Yang penting kita yakin dan percaya bahwa firman Allah itu iya dan amin. Haleluya. Nah mari saudara kasih Tuhan, kita masuk lebih lanjut saudaraku. Kita masuk lebih lanjut. Dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-6. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-6 kita membaca ayatnya yang pertama. Wahyu pasal 6 ayatnya yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 metra itu. Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata, dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Haleluya. Dan ketika anak domba itu membuka metra yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka metra yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga itu berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur. Dan ketika anak domba itu membuka metra yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah saudara kasih Tuhan, kita lihat dulu 4 metra ini, saudaraku. Jadi kita belajar, saudaraku. Keempat metra ini, saudaraku. Metra yang pertama adalah seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara kasih Tuhan, inilah lambang daripada Yesus, saudaraku. Dia sudah menang, dia sudah mengalahkan maut, saudaraku, dan dia sudah mengalahkan, saudaraku, upah dosa ialah maut. Saudara kasih Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa dia tampil sebagai pemenang untuk merebut kemenangan, saudaraku. Jadi kita harus tanamkan dalam hati kita, saudaraku, dalam hidup kita, dalam iman kita. Kita percaya bahwa Yesus sudah menang. Dan dia akan terus merebut kemenangan. Kemenangan demi kemenangan, saudaraku. Dia akan rebut terus. Sampai kapan? Sampai Wahyu pasal 19. Kita akan kembali kepada Wahyu pasal 6. Kita lihat dulu Wahyu pasal 19. Ayatnya yang ke-11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun. Kecuali ia sendiri. Dan dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Saudara kasih Tuhan. Ini peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saudaraku, Yesus yang sudah menang, mengalahkan maut, saudaraku. Dan dia hidup, dia bangkit dan dia hidup. Mengatakan bahwa tidak ada kematian, saudaraku, bagi orang-orang yang mengikut Yesus. Dan tidak ada lagi maut, saudaraku, neraka bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan dikatakan di sini bahwa dia terus merebut kemenangan. Sampai kapan? Sampai Wahyu pasal 19 ayat 11, saudaraku. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudaraku. Dia akan memberikan kemenangan.
Dan kemenangan terus menjadi bagian kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Kita kembali kepada Wahyu pasal yang ke-6. Kita sampai, saudaraku, kepada metra yang kedua. Ayat yang ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka metra yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang besar. Nah, saudara kasih Tuhan. Metra yang pertama, Yesus, saudaraku, sudah menang dan akan terus merebut kemenangan. Saudara kasih Tuhan, dan kemenangan itu, saudara kasih Tuhan, akan bekerja, saudaraku, akan terjadi dimanapun orang Kristen, orang yang percaya, saudaraku, yang hidup dalam lahir baru, saudaraku, percaya akan ayat ini. Percaya bahwa Yesus sudah menang, saudaraku. Maka dia akan mengalami. Jadi, saudara kasih Tuhan, firman, saudaraku, metra yang pertama ini, saudaraku, akan diterima, saudaraku, akan dijalani, akan dinikmati, saudaraku, akan dialami oleh setiap orang Kristen dimanapun, saudara kasih Tuhan, dia berada. Haleluya. Jadi saudaraku, kita lihat, kalau tadi firman Allah, saudaraku, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu dengan kuasa ya. Nah sekarang, saudaraku, metra ini pun, saudara kasih Tuhan, dimanapun, saudara kasih Tuhan, kita ada, kita menikmati, saudaraku, kemenangan Tuhan dalam hidup kita. Nah dalam metra yang kedua, saudara kasih Tuhan, metra yang kedua ini adalah, saudaraku, bicara tentang peperangan. Peperangan, saudaraku. Peperangan, saudaraku, sekarang terjadi. Banyak, saudaraku, peperangan terjadi. Ya, Matius 24 mengatakan, saudaraku, bahwa perang antar bangsa akan terjadi. Perang, saudaraku, antar suku akan terjadi. Jadi, kasih Tuhan, kita lihat di sini. Inilah metra yang kedua, saudaraku. Dan metra yang kedua ini, saudaraku, tetap terjadi, tapi tidak serempak, saudaraku. Tidak serempak, tidak terjadi, saudaraku, seluruh dunia, saudaraku, perang. Tidak. Terjadi peperangan, saudaraku, dalam seluruh dunia. Tidak. Antar bangsa, saudaraku, antar negara, saudara kasih Tuhan, antar kerajaan, saudaraku, tidak. Jadi, saudara kasih Tuhan, ini terjadi, saudaraku, skala-skala, saudaraku, dimanapun skala itu, peperangan itu terjadi. Metra yang ketiga, ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka metra yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak celai jadi sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Haleluya. Dan saudara kasih Tuhan. Metra yang ketiga, saudaraku, adalah bicara tentang kelaparan. Secupak gandum sedinar, saudaraku. Bayangkan, gandum, saudaraku, secupak segenggam, saudaraku, upah orang 1 hari. 3 cupak jelai, saudaraku, ampas daripada gandum, saudaraku, segenggam. 3 gembang, saudaraku, sedinar sehari. Bayangkan, saudaraku, betapa mahalnya bahan pangan pada waktu itu, saudaraku. Ini sudah terjadi? Belum. Dunia, saudaraku, sedang menuju kepada kegenapan firman Allah ini. Dan saudara kasih Tuhan, sedang menuju, saudaraku, sedang berjalan ke sana. Kita bisa, saudara kasih Tuhan, menahannya? Tidak bisa. Karena firman ini, saudaraku, harus terjadi. Ingat, tadi saya ulangi, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, saudaraku, belum sampai ke sana. Tetapi dunia akan terus berjalan, saudaraku. Dan satu ketika nanti, saudara kasih Tuhan, seluruh dunia akan mengalami kondisi seperti ini. Jadi, saudaraku, sekarang masih ada sebuah negara ini, saudaraku, daerah ini, saudaraku, dan daerah ini, saudaraku. Tapi nanti, saudara kasih Tuhan, ketika firman Allah ini, saudaraku, digenapi, itu akan melanda seluruh dunia. Secara global, saudaraku, akan terjadi. Ya, kita lanjut, saudaraku. Metra yang keempat, ayatnya yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka metra yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan dan sampar, dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat kembali metra yang keempat. Metra ini, saudaraku, tidak berhenti, saudaraku, terus berjalan. Dari metra yang pertama, saudaraku, Yesus sudah menang dan akan terus merebut kemenangan sampai kedatangan yang kedua kali. Demikian pula metra yang kedua, saudaraku, terus berjalan, terus terjadi, saudaraku. Metra yang ketiga, saudaraku, janji sudah dibuka dan sudah terjadi. Dan sedang terjadi dan akan terus terjadi. Metra yang keempat, saudaraku, demikian pula metra yang keempat, saudaraku. Penyakit sampar, saudaraku. Epidemi menjadi pandemi, saudaraku. COVID-19, saudaraku. Begitu luar biasa, saudaraku, melanda seluruh dunia. Saudara kasih Tuhan. Akibatnya, saudaraku,
ada kesulitan-kesulitan ekonomi. Dan ini terus berjalan. Tetapi puji Tuhan, kalau meterai yang ketiga, ada firman Allah berkata, jangan rusakkan minyak dan anggur. Jangan rusakkan yang memiliki, yang hidup dalam firman dan Roh Kudus. Dengan firman dan Roh Kudus. Tuhan. Jadi ada pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, sehingga terjadi saudaraku, secupak dinar sedinar, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai saudaraku sedinar, itu terjadi. Kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan. Kita masuk sekarang kepada meterai yang kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Dan oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Katanya, berapa lamakah lagi penguasa yang kudus dan yang benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Sungguh Tuhan. Ini ada bicara tentang orang-orang saudaraku yang Tuhan izinkan dan Tuhan tetapkan untuk menjadi sahid saudaraku. Sahid saudaraku. Tetapi kita pernah belajar firman Allah bahwa sang kasih Tuhan aniaya secara jasmani ini saudaraku akan berakhir ketika belas kasihan Tuhan saudaraku datang kepada mereka yang berseru-seru memanggil nama Tuhan, memanggil nama Allah. Saudaraku. Nah, kita lihat saudaraku. Tetapi sang kasih Tuhan itu akan berakhir nanti. Tetapi untuk aniaya rohani saudaraku, di waktu itu kita belajar bahwa aniaya rohani saudaraku akan terus terulang saudaraku. Terulang dan terulang lagi. Bahkan akan saudaraku mencapai puncaknya adalah sangkakala 2 saudaraku. Gereja palsu. Dengan tokohnya saudaraku, binatang yang dicampakkan ke bumi saudaraku. Sangkakala yang ketiga. Saudaraku, bintang yang tadinya sebegitu luar biasa saudaraku. Begitu dahsyat saudara kasih Tuhan, dia dicampakkan ke bumi. Nah saudara kasih Tuhan. Jadi aniaya rohani saudaraku, ini terus terjadi dan terus terjadi dan terus terjadi. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, kita harus memiliki dan kita tahu tentang firman Allah. Kita tahu saudaraku tentang apa yang dikatakan Alkitab saudara. Sehingga kita tidak ikut saudara kasih Tuhan terbawa arus untuk mengikuti saudaraku tawaran-tawaran saudara untuk hidup saudara kasih Tuhan secara duniawi, saudara. Secara daging saudara kasih Tuhan. Jadi mari, kalau bicara aniaya saudaraku, ada 2 aniaya. Aniaya jasmani, nanti akan berakhir. Aniaya rohani saudaraku, baru saya kasih Tuhan, mulai saya kasih Tuhan menggeliat. Menggeliat saudaraku, keluar. Dan terus saya kasih Tuhan akan terus saudaraku, tawaran-tawaran saudaraku untuk aniaya rohani ini saya kasih Tuhan, terus terjadi saudaraku. Karena ada firman Allah dalam sangkakala 1 dan sangkakala 2 dan sangkakala 3 menyatakan bahwa satu ketika nanti akan tampil 5 jawatan palsu. Akan tampil seorang bintang yang besar, saudaraku. Yang luar biasa, tetapi dia jatuh. Karena dia adalah anak daripada Lucifer. Kita lanjut, saudara kasih Tuhan. Kita lanjut terus. Kalau kita kembali kepada, kita lihat saudaraku, Wahyu pasal 12, pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta yang orang merdeka, bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung itu dan kepada batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap dia, yang duduk di atas tata, dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat mentahan. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di situ. Ini akibat daripada meterai yang kelima. Dialami oleh mereka yang masuk ke itu di dalam meterai yang ke-6. Kenapa saudara kasih Tuhan? Dikatakan di sini bahwa
Ayat 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan di atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila digoncang angin yang kencang. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Mereka, saudaraku, ibaratnya saudaraku adalah buah ara yang mentah. Rohaninya saudaraku mentah. Rohaninya saudaraku stuck. Saudara kasih Tuhan. Mereka masuk saudaraku dalam aniaya rohani saudaraku. Mereka mencari saudara kasih Tuhan firman Allah saudaraku yang menyenangkan telinga. Yang memuaskan daging saudaraku. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Ini akan saudara kasih Tuhan terjadi di seluruh dunia saudaraku. Seluruh dunia. Jadi metra yang ke-6 ini saudaraku, yang kita sudah baca yang bicara tentang orang-orang Kristen saudaraku yang mentah rohani saudaraku, itu akan terjadi saudara kasih Tuhan di seluruh dunia. Saudaraku. Di Indonesia kah? Di Amerika kah? Singapura kah saudaraku? Orang yang jamnya, waktunya sama saudaraku, atau mungkin perbedaan waktu 1-2 jam, atau mungkin 15 jam saudaraku. Ini semua akan terjadi saudaraku. Dan kalau metra yang ke-6 ini saudaraku terjadi, maka saudara Tuhan akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Baru saudaraku kita tahu, oh ternyata orang ini, dia mentah rohaninya. Oh ternyata orang ini, dia tidak mengenal firman Allah. Oh ternyata orang ini, rohaninya, walaupun dia lama menjadi orang Kristen, rohaninya tidak matang. Rohaninya tidak bertumbuh, saudaraku. Sekarang semuanya kelihatannya sama, saudaraku. Kelihatannya luar biasa. Tetapi nanti pada waktu metra yang ke-6 ini, saudaraku, terjadi, baru disitulah kita tahu. Ternyata si A, si B, si C, ada perbedaan dalam kerohanian. Haleluya. Mari saudaraku. Ingat yang ke-5 tadi akan terjadi saudaraku seluruh dunia. Yang ke-6 pun akan terjadi di seluruh dunia. Wahyu pasal 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada ke-4 penjuru bumi. Dan mereka menahan ke-4 angin bumi. Supaya jangan ada yang angin tertiup di darat. Atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan dia berseru dengan suara nyaring kepada ke-4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan. Kita sampai kepada meterai yang ke-6. Saudaraku, yang bicara sama Tuhan, ada meterai, saudaraku, di dahi. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah. Saudara kasih Tuhan. Inilah kalau kita bicara, saudaraku, gereja sempurna. Gereja sempurna, saudara kasih Tuhan, akan mendapatkan satu meterai Allah di dahi. Stempel, cap, mereka sempurna. Sempurna saudara kasih Tuhan? Secara daging? Tidak. Yang sempurna adalah secara roh. Jadi saudara kasih, kita di mana pada waktu gereja ini sempurna? Kita masih ada di bumi. Kita masih ada di bumi, saudara. Jadi, meterai yang ke-6 ini, saudaraku, meterai Allah yang hidup akan diberikan kepada gereja, saudara dan saya. Yang memenuhi ukuran Kristus, Efesus pasal 4. Yang memenuhi, saudaraku, standar Tuhan. Yang memenuhi, saudaraku, bulu atau metron, saudaraku, atau meterai, atau ukuran, saudara kasih Tuhan, yang ditetapkan Tuhan. Nah, mari saudaraku, ini akan terjadi seketika dalam seluruh dunia. Jadi kita belajar lebih dalam lagi. Tadi saudaraku, skup antara Kapernaum saudaraku dan Yudea. Tetapi saudara kasih Tuhan, sekarang saudara kasih Tuhan, ketika meterai-meterai ini saudaraku mulai terjadi dan terus terjadi saudaraku, sedang terjadi dan terus terjadi. Maka saudara kasih Tuhan, satu ketika nanti akan saudaraku terjadi secara seluruh dunia serentak. Dimanapun saudaraku orang Kristen itu ada, dimanapun saudara Tuhan kita berada, firman Allah ini akan digenapi dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi. Nah mari saudaraku, kita langsung Wahyu pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Mari saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Setelah meterai yang ke-6, saudaraku, gereja sempurna, maka meterai yang ke-7 sang kasih Tuhan terjadi. Apa itu? Pernikahan anak domba Allah dengan gereja yang sempurna. Yang sempurna. Yang memenuhi ukuran Kristus,
yang memenuhi saudaraku takaran Kristus, yang memenuhi segala sesuatu berdasarkan Kristus. Apa itu Kristus? Yang diurapi dan yang mengurapi. Puji Tuhan. Nah mari saudara kasih Tuhan, metra yang ketujuh ini saudaraku, pernikahan anak domba Allah, terjadi juga secara serentak seluruh dunia. Saudaraku. Pernikahan dalam roh akan terjadi dan terjadi secara seluruh dunia, saudaraku, serentak. Pernikahan dengan anak domba Allah. Sebagaimana meterai saudara kasih Tuhan di dahi, gereja sempurna, serentak seluruh dunia, saudaraku. Maka pernikahan pun akan terjadi serentak di seluruh dunia. Haleluya. Nah mari saudara kasih Tuhan. Kita baca sekarang Wahyu pasal 8 ayatnya yang ke-7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakala dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Nah saudara kasih Tuhan, ini sangkakala yang pertama. Sepertiga saudara kasih Tuhan, bumi akan rusak. Pohon-pohonan saudaraku, buah-buahan, sayur-sayuran saudaraku, semua akan rusak. Sepertiga saudaraku. Nah ini terjadi setelah meterai Allah di dahi. Nah berarti saudara kasih Tuhan, ini terjadi dalam bumi ini, dalam dunia ini. Dan akan terjadi serentak di seluruh dunia. Serentak di seluruh dunia. Ada pemeliharaan Tuhan? Ada. Ada perbedaan Tuhan, saudaraku? Ada. Tapi kita melihat mereka yang mengalami, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Kalau kita, saudara Tuhan, punya minyak dan anggur, saudaraku. Kita menjadi gereja yang sempurna, saudaraku. Maka Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan saudara akan memelihara kita. Kita baca terus ayatnya yang ke-8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakala dan sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Sangka Tuhan, kita lihat di sini. Ini sangkakala 2. Bicara seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Dilemparkan dalam laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Jadi kita lihat, saudara. Tadi saya sudah katakan bahwa sangkakala 2 saudara bicara tentang gereja palsu. 5 jawatan palsu. Saudara. Nah, mereka ini saudara Tuhan, dikatakan saya baca ulang, yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Nah, saudara Tuhan, kita lihat di sini. Korban saudaraku dari 5 jawatan palsu ini. Korban saudaraku dari gereja palsu ini. Sepertiga saudaraku dari laut. Sepertiga saudara Tuhan dari orang-orang Kristen saudaraku akan mengikuti gereja palsu ini saudaraku. Bayangkan. Sekarang saudara Tuhan kalau kita diberitahu saudaraku, dikabarkan atau diajarkan saudaraku, ini firman Allah yang benar, ini firman Allah yang benar. Saudara Tuhan, kita menolak. Kita menolak saudaraku. Nah, satu ketika nanti saudaraku akan begitu mudah saudara Tuhan kita menerima firman Allah saudaraku dengan tanda kutip. Nah, bayangkan saudaraku, perhatikan, hati-hati, sepertiga laut akan mati. Sepertiga laut akan mengikuti gunung besar itu. Hati-hati, kita baca terus ayatnya yang ke-10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakala dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Menyala-nyala seperti obor dan menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Haleluya, langsung kasih Tuhan. Inilah sangkakala yang ketiga. Sebuah bintang besar saudaraku jatuh. Dicampakkan ke bumi. Dan bintang besar itu menyala-nyala seperti obor. Dan menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Dan nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Saudara kasih Tuhan. Ketika saya kasih Tuhan, antikris ini saudaraku dicampakkan ke bumi. Sepertiga saudaraku akan menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nah, saya kasih Tuhan, apa itu sungai-sungai saudaraku? Sungai-sungai itu adalah orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi belum memenuhi ukuran Kristus.
saudaraku. Belum memenuhi ukuran Kristus. Oleh karena itu kita harus, saudaraku, wajib untuk kita sama Tuhan menambahkan, saudaraku, urapan Roh Kudus itu kasih Tuhan dalam hidup kita. Yesaya 47 sudah menyatakan, ada semata kaki, ada selutut, ada sepinggang, ada tenggelam, dan sampai sempurna, saudaraku. Yesaya 47 sudah menyatakan, saudaraku. Jadi saudara Tuhan, mari kita jangan bangga, saudaraku, jangan kita stop. Kalau kita, saudaraku, sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita harus, saudaraku, terus menyembah Dia. Kita harus, saudaraku, terus menambahkan, saudaraku, sampai kita memenuhi ukuran Kristus. Dan yang kedua, saudaraku, selain sungai-sungai adalah mata-mata air. Orang-orang, saudaraku, yang lahir baru. Tetapi, saudaraku, mereka sang kasih Tuhan tidak mau bertumbuh, saudaraku. Maka mereka sang kasih Tuhan akan ikut hanyut. Dan sepertiga dari sungai-sungai, sepertiga dari mata-mata air tersebut akan menjadi pengikut mereka. Dan sang kasih Tuhan yang luar biasa, saudaraku, adalah akar pahit. Absintus, saudaraku. Sakit hati, saudaraku. Kecewa, tawar hati, saudaraku, dan sebagainya. Hati-hati, saudaraku. Dunia sekarang sedang berjalan menuju kepada kegenapan firman Allah ini. Dan ketika sang kasih Tuhan, bintang ini besar ini, saudaraku, dicampakkan, saudaraku, ini akan, saudara kasih Tuhan, mempahitkan, saudaraku, seluruh dunia. Orang-orang Kristen, saudaraku. Sekarang, saudara Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi satu ketika nanti, saudaraku, maka ketika ayat ini digenapi, saudaraku, sepertiga akan mengikuti mereka. Kenapa? Karena sakit hati. Karena kecewa. Karena sakit hati. Karena, saudaraku, tawar hati. Dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu, Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Mari, saudaraku, kita lanjut. Sangkakala yang keempat. Ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap. Dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit. Dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Nah, saudara Tuhan, ini adalah metra yang keempat. Metra yang keempat, saya bicara tentang apa yang dituliskan dalam ayatnya yang ke-12. Tetapi saudara Tuhan, kita saudaraku, perlu mengetahui tentang ayat yang ke-13. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit. Dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Dan karena bunyi sangkakala yang ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Metra yang keempat, saudaraku. Sangkakala yang keempat. Dikatakan, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring. Saudara kasih Tuhan, ini ada bicara tentang gereja yang sudah, saudaraku, memenuhi ukuran Kristus. Gereja menjadi sempurna, lalu menikah dengan anak domba Allah, saudaraku. Dan pada waktu antikris itu menyatakan diri, saudaraku, maka gereja ini, saudara kasih Tuhan, disingkirkan ke padang gurun. Disingkirkan, saudaraku, ke padang gurun. Dan di sana, saudaraku, dipelihara. Kita lihat, saudaraku, Wahyu pasal 12, ayatnya yang ke-13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang semburkan naga itu daripada mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Saudara kasih Tuhan, inilah yang tadi dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-8 itu, bicara tentang burung nasar, saudaraku. Nah, burung nasar di Saudara Tuhan adalah lambang Saudara Tuhan daripada orang-orang Kristen yang Saudara kasih Tuhan memiliki
burung sayap burung nasar yang besar. Saudaraku. Dan dia akan disingkirkan di padang gurun, dipelihara jauh dari ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, kasih Tuhan. Mari, sangkakala 4 saudaraku adalah menyatakan kepada kita bahwa ketika kasih Tuhan antikris itu menyatakan diri, maka saudaraku, kita akan disingkirkan ke padang gurun. Taken away. Nah, dalam Lukas 17. Kita buka sekarang Lukas 17. Ayatnya yang ke-34. Lukas 17 ayat 34. Aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus. Pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dan kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Yesus menyatakan, ini bicara saudaraku tentang penyingkiran gereja. Jadi dikatakan di sini ada 2 orang di atas satu tempat tidur, saudaraku, keluarga, rumah tangga. Yang seorang akan dibawa, taken away, bukan rapture, tetapi saudaraku disingkirkan. Dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Bicara saudaraku, di atas satu tempat tidur. Saudaraku, berarti waktu istirahat. Saudaraku, waktunya istirahat. Bicara sama Tuhan, bicara keluarga, rumah tangga. Jadi saudaraku, ini akan terjadi serempak di seluruh dunia. Serempak di seluruh dunia. Saudaraku. Bicara tentang keluarga, rumah tangga, bicara tentang pekerjaan, bicara tentang usaha, bicara tentang kehidupan kerohanian. Jadi saudara Tuhan, kita lihat di sini. Kalau ada 2 orang, ada 2 orang, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Jadi saudaraku akan terjadi kepada keluarga lepas keluarga. Yang dikatakan lebih lanjut, yang sama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam pekerjaan pun akan terjadi serempak. Dalam usaha pun akan terjadi serempak. Dalam keluarga pun akan terjadi serempak. Saudara. Jadi ada orang saudara kasih Tuhan ditinggalkan, ada yang dibawa. Ada saudara kasih Tuhan, orang yang tertinggal. Saudaraku, kalau kita kembali kepada Wahyu pasal 12. Kalau kita kembali kepada Wahyu pasal 12, kita baca ayatnya yang ke 12 bagian Wahyu 12 ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Firman Allah jelas saudaraku berkata, ketika sang Tuhan perempuan itu sang Tuhan disingkirkan ke padang gurun. Gereja sempurna saudaraku yang sudah menikah disingkirkan ke padang gurun saudaraku. Naga itu marah. Saudaraku, ular itu marah. Lalu sang Tuhan dia menyemburkan air sebesar sungai. Berarti saudaraku di sungai saudaraku, berarti di bumi. Saudaraku, ini bukan di awan-awan saudaraku, bukan pengangkatan, belum saudaraku terjadi. Nah di bumi saudaraku, tetapi bumi saudara Tuhan membelah dirinya, membuka saudaraku, menelan air sebesar sungai itu. Lalu saudara Tuhan, ular itu marah, naga itu marah saudaraku. Lalu dikatakan apa? Dia memerangi keturunan yang lain. Yang memenuhi hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Tapi saudaraku tidak memiliki burung nasar. Tidak saudara Tuhan memiliki Roh Kudus. Tidak memenuhi ukuran Roh Kudus saudaraku. Maka mereka ini saudara Tuhan adalah orang-orang yang tertinggal. Dan ayat 18 berkata, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Saudara Tuhan, dia menunggu saudaraku. Laut saudara Tuhan, bayangkan sepertiga tadi dikatakan dalam Wahyu pasal 8 saudaraku bicara tentang gunung besar itu, sepertiga laut saudaraku akan mengikuti mereka. Saudara bayangkan. Jadi saudara Tuhan, laut bicara tentang
banyaknya orang-orang saudara kasih Tuhan akan mengalami seperti yang tadi kita sudah pelajari. Nah saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Ini yang akan terjadi. Dan firman Allah saudaraku harus digenapi. Yang terakhir saudara kasih Tuhan, Wahyu pasal yang ke-11. Kitab Wahyu pasal yang ke-11 dan ayatnya yang pertama kita baca. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, dan mezbah dan mereka yang beribadah dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan namanya. Dan aku akan memberikan tugas kepada kedua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Diberikan kepada saudara kasih Tuhan, Rasul Yohanes, batang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya. Dan saudara kasih Tuhan, kita harus mengerti, kita harus tahu, bahwa kehidupan kekristenan kita saudaraku diukur. Bulu ini saudaraku dalam bahasa Gerikanya saudaraku dipakai kata metron, mengukur saudaraku. Jadi kehidupan kita saudaraku diukur, kekristenan kita diukur, pertumbuhan kita diukur saudaraku, pengenalan kita akan Tuhan saudaraku diukur, doa-doa kita saudaraku diukur, semuanya diukur saudaraku. Kecuali mereka yang di pelataran dikatakan saudaraku. Kita tahu saudaraku tabernakel, ada halaman pelataran saudaraku, ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. Dan saudara Tuhan, semua itu saudaraku diukur. Kecuali pelataran tidak diukur saudaraku. Karena itu sudah pasti diberikan kepada bangsa-bangsa lain selama 42 bulan lamanya. Nah, saudara Tuhan, kita baca ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Setiap kali mereka menghendakinya. Nah saudara Tuhan, inilah dua saksi itu saudaraku, Musa dan Elia. Mereka saudaraku memiliki kuasa. Kita lihat saudaraku, kedahsyatan firman Tuhan dan Roh Kudus. Saya baca ulang. Mereka mempunyai kuasa dunamis, menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Setiap kali mereka menghendakinya. Sungguh Tuhan. Dua saksi ini saudaraku ada di kota Yerusalem. Ada di kota Yerusalem saudaraku. Tetapi setiap kali saudaraku mereka menyampaikan kuasa melalui perkataan saudaraku. Kuasa melalui firman saudaraku. Itu terjadi saudaraku. Padahal mereka itu ada di Yerusalem. Dan ketika ini saudaraku, ayat 6 ini saudaraku terjadi, itu kan terjadi saudaraku serempak di seluruh dunia saudaraku. Dan semua orang Tuhan yang melihat saudaraku melalui satelit saudaraku, mereka saudara Tuhan akan merasakan saudaraku, akan saudara Tuhan mengalaminya juga saudaraku. Jadi mari saudaraku, inilah kuasa firman saudaraku. Dan kuasa itu saudaraku sungguh luar biasa. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, mari. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuasa firman tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita sudah banyak belajar saudaraku. Dan sang kasih Tuhan, ini sudah sedang dan akan terjadi. Jadi saudaraku, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini sudah sedang dan akan terjadi. Jangan tolak firman Allah. Jangan menganggap remeh firman Allah. Jangan menganggap saudaraku ini perkataan manusia. Inilah perkataan firman Allah. Yang akan saudaraku sudah sedang dan akan terjadi. Mari saudara Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Bila melalui semua nama Tuhan yang dipuji, diagungkan, dimuliakan. Kita datang pada Tuhan. Hamba-Mu mengangkat kedua belah tangan hamba. Berdoa bagi sidang jemaat-Mu Tuhan. Seluruh kawanan domba-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan Tuhan Yesus. Firman-Mu yang harus menjadi bagian dalam hidup kami semua yang ada. Sehingga Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus segala satunya Tuhan yang semakin akan bertambah-tambah. Semakin Tuhan akan menjadi-jadi. Semakin Tuhan akan digenapi. Dan Tuhan yang akan juga digenapi. Kami Tuhan didapatinya Tuhan Yesus. Untuk layak menerima pemeliharaan Tuhan. Menerima perbedaan dari Tuhan. Menerima apa yang Kau nyatakan dalam firman-Mu. Terpujilah Engkau kalau selama-lamanya. Kami tahu Tuhan
kami banyak kekurangan, namun kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, kami mau Tuhan untuk bertumbuh. Kami mau Tuhan untuk mengenal Engkau, kami mau belajar Tuhan. Kami mau dipenuhi, kami mau Tuhan mendapatkan apa yang Kau janjikan dalam firman-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh kawanan domba, berkat-Mu atas mereka, berkat-Mu atas seluruh aktivitas kegiatan mereka, dimanapun mereka berada, dalam kota, di luar pulau, di luar daerah maupun di luar negeri. Engkau tetap Tuhan berkuasa atas mereka, Engkau tetap menyertai mereka, Engkau tetap melindungi mereka, Engkau tetap memberkati mereka. Engkau tetap melakukan segala sesuatunya Tuhan untuk mereka. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu, pribadi lepas pribadi, sampai ke keluarga lepas keluarga. Dari bayi-bayi Tuhan, sampai opa-oma yang ada. Engkau juga berkuasa, melindungi, menyertai, memberkati mereka. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya ini. Segala puji, hormat, dan syukurannya bagi Engkau. Hamba berdoa Tuhan untuk perusahaan, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, home industri mereka, pabrik-pabrik mereka, usaha-usaha online mereka. Apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka kerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan firman ini, doa ini akan sampai kepada mereka dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Yang lemah tubuh, Tuhan basuh dengan bilur-Mu. Oh mari Tuhan tolong semuanya. Tuhan berkati, dan Tuhan berkati, dan Tuhan berkati. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tangan-tangan seluruh pekerjaan Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Yang sudah memberikan persembahan-persembahan. Engkau bukakan tikam-tingkap langit, berbendaran Allah yang melimpah. Dicurahkan ke dalam libahan mereka. Sehingga apa yang mereka tabur, mereka tuai sudah dengan janji Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Saudara-saudara yang kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan, pengiringan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Doa ini, berkat ini akan sampai kepada mereka dimanapun mereka berada saat ini. Sehati bersama dengan hamba, maka mereka menerima semua jawabanmu. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Pujilah Engkau selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.